Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, dalam bulan ini kami boleh terus diingatkan bagaimana Engkau Tuhan mencintai kami, bagaimana Engkau Tuhan benar-benar mengasihi kami. Tuhan, kami rindu supaya Engkaulah yang akan menyingkapkan kegelapan dosa, supaya benar-benar ya Tuhan terang mata kami melihat kasih Tuhan yang mulia itu, supaya benar-benar ya Tuhan kami memberi diri kami kepada Engkau, kami memberi diri untuk dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini lagi Engkaulah berbicara bagi kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus leluasa bekerja lewat pemberitaan firman ini, benar-benar membuat kami mengerti, bukan hanya mengerti saja, tapi benar-benar boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga, Engkaulah yang menguduskan dia, Engkaulah memakai dia sebagaimana dia ada, supaya Tuhan leluasa bekerja memakai dia untuk apa yang Kau mau. Dia sampaikan bagi kami seluruh umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini dan juga umat Tuhan yang mengikutinya secara online. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dan Engkaulah menghalau segala kuasa si gelap yang menumpulkan pikiran kami, yang mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Iya. Kita akan melihat firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Yesaya, masih dari kitab Yesaya, itu Yesaya 8 ayat 1 sampai Yesaya 8 ayat 23, nanti sampai Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Jordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, dalam bulan-bulan ini tentu dalam seluruh belahan dunia ini merayakan Natal begitu ya. Dengan segala ornamen kegiatan, ya, acara-acara di dalam Natal itu ini meriah ya begitu ya. Harusnya memang Natal itu menggambarkan kemeriahan. Tapi seringkali ornamen mengalahkan berita. Kegiatan Natal mengalahkan nilai yang utama dari Natal itu sendiri. Ya kita bersyukur
Ada beberapa ornamen di sini menggambarkan suasana yang berbeda dari hari-hari biasa. Menunjukkan bahwa Natal itu adalah berita sukacita. Kita bersyukur juga di tempat ini, ornamen ini tidak mengalahkan isi berita. Ornamen ini tidak menjadi saingan apa yang menjadi yang utama, yaitu Natal itu sendiri. Arti Natal itu sendiri. Nah, di sini tadi kita melihat Nabi Yesaya beberapa kali, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana juga Yesaya menubuatkan tentang Mesias yang sudah Tuhan janjikan akan datang lewat keturunan Daud yang waktu itu nanti tinggal tunggul. Dalam artian di mana memang dinasti Daud gak kelihatan lagi. Udah tenggelam. Kerajaan Daud sudah tak nampak lagi. Tetapi sekalipun kerajaan Daud tidak nampak lagi, bukan berarti janji Tuhan tidak genap. Apa yang Tuhan janjikan, Dia berkuasa menggenapkan sekalipun gak kelihatan lagi kerajaan Daud secara tahta. Tuhan sudah menjanjikan itu sebelumnya. Sebenarnya janji penyelamatan itu sudah Tuhan beritakan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Maka janji yang tertua, janji yang paling mendasar Tuhan sudah berikan di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk mandiri, memilih untuk membelakangi Tuhan, memilih untuk mendengarkan iblis, jatuh dalam dosa. Tetapi di sini kita melihat anugerah Allah melampaui besarnya dosa. Kasih Allah melampaui besarnya kejahatan. Nah, di sini semakin Tuhan buat jelas akan janji itu. Janji tentang penyelamatan itu Tuhan bukakan tahun demi tahun, semakin jelas, semakin nampak. Dan di sini kita melihat Yesaya juga menubuatkannya di dalam pasal 9 ini. Sebenarnya dalam situasi ini, kisah baik di Yehuda dan juga di Yerusalem itu resesi luar biasa, gitu ya. Kenapa? Karena memang orang Yehuda yang di bawah pemerintahan Raja Ahas pada waktu ini dan juga orang Israel di bawah pemerintahan Raja Pekah, ini adalah situasi yang sangat gelap. Kenapa? Karena rajanya jahat. Raja ini membawa mereka kepada penyembahan berhala. Membawa mereka kepada melawan kepada Tuhan, tidak ikut aturan Tuhan, tidak hidup dalam ketetapan Tuhan. Maka di sini nanti kita melihat, mari kita baca di ayat 21 pasal 8. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Kalau kita cerita resesi ini, mungkin resesinya parah sekali begitu ya. Sehingga keadaan sedemikian terjadi. Yaitu apa? Dikatakan tadi, sungguh keadaan itu gelap, suram, sesak. Nah ini, kalau seperti ini, benar-benar menyesakkan seperti itu. Kenapa? Karena mereka membelakangi Tuhan. Karena mereka tidak peduli dengan aturan Tuhan. Tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun Tuhan membangkitkan nabi-nabi, tetapi Ahas tidak peduli. Waktu itu Raja Pekah berkoalisi ya dengan Raja Resin, yaitu dari Aram, untuk mau menyerang Yehuda.
Tuhan waktu itu sudah bilang kepada Ahaz, jangan takut. Mereka hanya 2 puntung kayu api. Bagi Tuhan, mereka hanya 2 puntung kayu api yang sedang membara. Tapi Tuhan katakan, aku akan padamkan. Tapi apa? Ahaz takut terus. Dan waktu itu Tuhan berkata, minta suatu tanda kepada Tuhan. Kalau kau ragu, minta tanda itu. Tapi Ahaz dengan seolah-olah, dengan kayaknya baik begitu ya kesannya kata-kata itu, aku tidak mau mencobai Tuhan Allahku. Wah, kayak kesannya ini baik ya. Padahal Tuhan sendiri berkata minta tanda itu. Bahwa aku akan menolong kau dalam situasi ini. Tapi Ahaz bilang, aku gak mau cobai Tuhan Allahku. Kesannya ini kayak manis kedengarannya. Tapi Tuhan tahu yang mendasari Ahaz memang gak percaya. Bagi dia ini sesuatu yang gak logika begitu. Kenapa? Raja Resin dan juga Pekah sedang ada untuk mau menyerang. Sudah ada di perkemahan mereka di sekitar keliling Yehuda. Tapi Tuhan bilang, aku tolong kau. Tapi apa yang terlihat seperti itu? Akhirnya apa? Ahaz memilih untuk minta pertolongan kepada Asyur. Tetapi kita melihat ini sebagai tanda bagaimana sebenarnya Ahaz ini gak percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada kekuatan dunia. Dia lebih percaya kepada apa yang kelihatan. Tapi kepada Nabi Yesaya waktu itu Tuhan bilang, kau jangan sama dengan bangsa ini ya. Kau jangan sama. Kalau mereka takut kepada apa yang kelihatan, kau harus takut kepada aku Allah yang kudus. Aku akan menjadi seperti batu sandungan yang akan membuat orang jatuh. Tapi kau jangan ikuti tindakan bangsa ini. Di tengah resesi, Yesaya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan mengajari anak-anaknya, bahkan mengajari pengikut-pengikutnya, bagaimana supaya mereka boleh menyandarkan dan boleh takut dan memegang apa yang Tuhan katakan. Tapi selebihnya Raja Ahaz dan juga rakyat yang lain tidak percaya. Maka di sini, di ayat ini, Tuhan sudah janjikan bahwa kerajaan Israel, yaitu bagian utara yang dipimpin oleh Resin ini, Pekah ini nanti akhirnya Tuhan katakan lenyap. Memang kalau Bapak Ibu nanti bisa baca itu di dalam raja-raja, sudah dituliskan. Baik itu ditawari juga, kita melihat akhirnya memang setelah Pekah ini dan juga nanti oleh anaknya, barulah Asyur menghancurkan kerajaan bagi utara dan semua penduduk yang ada di sana diangkat ke Asyur dan penduduk yang dari Asyur itu dari beberapa tempat yang dia jajah dibawa ke Samaria. Itulah ibu kota Efraim bagian yang utara ini. Maka kita melihat di sini Tuhan sudah katakan, sebelum hal itu jadi Tuhan sudah bilang bahwa akan ada kesuraman, akan ada kegelapan, mau lihat ke langit, mau pandang ke bumi, yang ada hanyalah kesulitan. Tuhan katakan. Kenapa? Karena mereka membelakangi Tuhan. Tapi kita melihat di sini ya, tetap bahwa anugerah Allah, kasih Allah, kita lihat melampaui kejahatan manusia. Kalau kita melihat sejarah berdirinya kerajaan Israel bagian utara ini, ternyata tidak pernah satu raja pun memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Itu mulai berdiri dari seorang pemimpin, yaitu Yerobeam. Ketika Yerobeam ini diberikan Tuhan 10 suku hanya kepada keturunan si Salomo, Rehabeam hanya 2 suku. Tapi Yerobeam yang adalah hamba waktu itu ya, hamba Salomo, gak menghargai ini sesuatu yang besar.
Dia diangkat menjadi raja itu Tuhan yang angkat. Maka alasan sebenarnya, alasan politik si Yerobeam ini menjaga bagaimana supaya 10 suku ini tidak pergi lagi nanti ke Yehuda. Enggak pergi lagi nanti ke Yerusalem untuk beribadah. Kalau nanti mereka pergi beribadah ke Yerusalem, karena di sanalah bait Allah, jangan-jangan nanti mereka lama-lama terpengaruh. Nanti membelot bersama lagi nanti dengan Rehabeam untuk mencegah ini. Apa yang Yerobeam lakukan? Dia membangun 2 patung lembu emas, anak lembu emas. Dia letakkan di Dan dan dia letakkan juga di daerah Betel. Kenapa? Alasan politik sebenarnya. Tetapi dengan bingkai rohani dia katakan kepada orang Israel, Israel, enggak perlu lagi kamu ke Yerusalem. Di sini udah ada Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Apa mereka lupa? Ketika nenek moyang mereka dulu membangun anak lembu emas itu dari perjalanan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, bukankah Tuhan murka sekali? Bukankah di situ Tuhan marah dan ada kematian 3.000 orang waktu itu? Karena kemarahan Tuhan. Tapi mengapa ketika Yerobeam membuat hal yang sama, Israel tidak peka lagi? Karena memang hati sudah membatu. Karena hati pun tidak peduli lagi, sehingga walaupun itu sudah pernah menjadi kisah yang mendatangkan murka Tuhan, tetap mereka kerjakan. Tetapi kita melihat tadi di ayat 23 pasal 8 ini apa katanya? Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke daerah laut di seberang sungai Jordan. Ini janji Tuhan yang sangat manis. Ini janji Tuhan yang benar-benar memberi pengharapan. Dengan di tengah kekacauan yang sedang terjadi, di tengah kesulitan yang sedang melanda, dan benar-benar secara perekonomian, politik semua mereka sudah hancur, tapi di situ Tuhan memberikan janji bahwa apa dia katakan? Enggak selamanya mereka akan ada dalam kesuraman. Bagaimana Tuhan tetap mau merancangkan yang baik kepada manusia. Ini bisa kita lihat. Kasih Allah ini kita lihat dari kitab Kejadian itu, makin terlihat betapa Allah itu baik. Ketika manusia berdosa melawan Tuhan pada waktu itu, tetapi dia juga memberikan janji, dia akan menyelamatkan. Dan di sini ketika baik itu Yehuda, baik itu Israel juga ada dalam kejahatan dan dalam keadaan yang tertekan, Tuhan juga memberikan janji. Bahwa apa? Enggak selamanya mereka akan ada dalam kesuraman. Dosa sebenarnya enggak pernah memberikan kebahagiaan. Walaupun itu bisa memberikan kesenangan. Tapi sebenarnya itu sebentar. Walaupun dosa kadang-kadang sepertinya memberi pertolongan, sebenarnya sebentar. Tapi sakitnya lama. Tapi susahnya lama. Kita melihat tadi di sini, Tuhan yang menjanjikan bahwa hanya Dialah yang nanti bisa membuat kesuraman itu enggak ada. Dengan apa? Dia bilang bahwa akan ada terang yang bersinar. Kalau dahulu Zebulon dan Naftali ini direndahkan oleh Tuhan, akan ada nanti waktu di mana Zebulon dan Naftali ini Tuhan akan muliakan. Itu bisa kita lihat kapan kegenapan itu. Mari kita melihat di dalam kitab Matius. Kitab Matius 4 ayat yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum.
di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Jordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Siapakah terang itu? Yang Tuhan janjikan akan menjadi terang yang sangat besar. Siapakah terang itu? Dikatakan dalam kitab Matius tadi, ketika Yesus menyingkir dari Nazaret ke wilayah Galilea, daerah Kapernaum, yaitu wilayah Naftali dan Zebulon, apa tadi kata firman Tuhan? Supaya genap. Supaya genap yang disampaikan oleh Nabi. Yesuslah yang dijanjikan 700 tahun sebelum kehadirannya, yang adalah terang yang besar tadi. Maka dikatakan di ayat yang ke-6 di dalam Yesaya 9 ini, mulai dari ayat ke-5 ya, bahwa sudah Tuhan janjikan, kalau raja-raja Israel adalah raja-raja yang tidak menghormati Tuhan, adalah raja-raja yang jahat, adalah raja-raja yang tidak hidup dalam aturan Tuhan, tetapi justru raja-raja yang mengandalkan kekuatan dunia, mana yang kuat ke sana dia datang. Ketika Mesir kuat, ada masalahnya, dia datang ke Mesir. Akhirnya berhala Mesir itu dia sembah. Ketika Asyur kuat, dia dalam kesusahan, dia datang ke Asyur. Mereka mengandalkan apa yang kelihatan. Mereka tidak percayai apa yang Tuhan katakan. Inilah raja-raja bagian utara yang memimpin, membawa Israel kepada kejahatan demi kejahatan. Tetapi apa? Tuhan menjanjikan akan dia bangkitkan satu pemimpin. Akan dia bangkitkan satu pemimpin. Di sini tadi dia katakan bahwa apa? Dia akan disebut penasehat ajaib. Pemimpin ini adalah bukan dari dunia ini. Tapi pemimpin ini siapa tadi dikatakan? Namanya penasehat ajaib. Siapa rupanya penasehat ajaib? Pada masa itu kan banyak penasehat. Kalau raja-raja itu bertahta biasanya dia memiliki banyak penasehat. Untuk menerima masukan-masukan, tindakan-tindakan apa yang harus dia lakukan ketika ada kesulitan ataupun ada hal-hal yang dia mau kerjakan. Jadi dengan banyaknya penasehat, kemungkinan menang ataupun kemungkinan untuk keadaan baik itu lebih besar daripada tidak ada penasehat seperti itu. Lalu siapa rupanya penasehat yang paling ajaib? Penasehat yang paling jitu, yang ide-idenya itu cemerlang, yang ide-idenya itu akan memang benar-benar memberikan kemenangan. Kita melihat bagaimana Daud ketika meletakkan dirinya kepada dan bertanya kepada penasehat ajaib ini semasa dia memerintah sebagai raja, yaitu Tuhan. Tiap kali Daud bertanya, Tuhan, bagaimana aku dalam peperangan ini? Tuhan jawab. Dan ketika dia melakukan sesuai dengan apa yang dinasihatkan Tuhan, Daud menerima kemenangan demi kemenangan. Hanya satu yang Daud gak pernah minta nasihat. Dalam semua hal dia minta nasihat kepada Tuhan. Tapi satu bagian enggak. Yaitu apa? Soal wanita. Dia tidak pernah tanya Tuhan. Tuhan, apa ini tepat untukku? Yaitu kepada istri Nabal itu. Dia gak tanya. Dia ambil. Walaupun kayaknya di situ seperti tidak salah. Tapi lama-lama ini menggiring dia makin tipis, makin lebar, sampai kepada melakukan kesalahan yang besar. Yaitu dengan Betseba. Untuk semua hal dia tanya Tuhan. Dan untuk itu dia terus mengalami kemenangan. Tapi
untuk bagian ini belum pernah tanya Tuhan. Maka bagian ini yang membuat hidupnya memang benar hancur. Penasehat ajaib. Namanya Allah yang perkasa. Ya, kalau kita lihat ya, tiap kali Israel mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan yang terlihat, mereka terus menang. Siapa raja coba kita lihat dalam sejarah Israel? Ketika dia benar-benar mengandalkan Tuhan dan tak ada lagi pegangannya yang lain, siapa yang gak menang? Ada? Siapa yang kita tahu? Bahkan kadang-kadang dalam situasi yang gak memungkinkan lagi pun, tapi dalam situasi yang gak memungkinkan itu, ketika mereka berharap kepada Tuhan, Tuhan beri kemenangan yang luar biasa. Ada banyak itu kisahnya, Bapak Ibu bisa baca. Ada kisah Joshua, ada kisah Daud, ada kisah Hizkia, ada kisah Yosafat, ada banyak kisah di dalam Alkitab ini. Tiap kali mereka mengandalkan Tuhan. Dia Allah perkasa. Maka pernah waktu itu Raja Aram bingung. Dia bilang, siapa mata-mata di antara kita ini? Kenapa tiap kali kita membuat strategi peperangan selalu bocor? Karena waktu itu mereka buat strategi peperangan, kita akan menyerang Israel lewat lembah. Tahu Israel. Dan mereka kalah. Oh, kalau gitu kita buat lewat gunung. Kurasa kalau lewat gunung kekuatan Allahnya itu nanti terhambat lewat bukit-bukit yang ada. Mungkin begitu ya, karena berhalanya begitu. Makanya kan kalau jimat kan begitu. Nggak bisa di bawah jemuran, artinya nggak bisa lewat di bawah jemuran. Ada syarat-syaratnya kan. Nah, jadi kan kalau untuk yang ke dahi taruh ke dahi, jangan ke mulut. Nanti kalau yang harusnya ke dahi taruh ke mulut, salah khasiatnya. Nah, kalau yang harusnya dia nanti dihusapkan seperti ini lalu dihembuskan, lalu kamu nanti lupa, salah lagi. Ini kan ada terus batasan-batasannya. Mereka juga mungkin berpikir begitu ya. Allahnya mereka seperti itu. Jadi dia berpikir Allah Israel mungkin kalau di lembah oke. Di gunung jangan-jangan mereka kalah. Tapi apa? Tuhan Israel adalah Tuhan yang berkuasa atas lembah dan juga Tuhan yang berkuasa atas gunung. Karena dia yang menciptakan alam semesta ini. Bukankah dia yang menjadikan bintang-bintang galaksi pada hari kelima? Pada hari kelima atau keempat? Keempat, ya. Bukankah dia yang menciptakan itu? Dan bukankah dia yang menciptakan lembah dan gunung pada hari ketiga? Karena daratan itu pada hari ketiga. Bukankah dia Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini? Lalu di mana dia tidak akan tahu? Bagaimana dia akan bisa, artinya tertutup matanya untuk melihat strategi bangsa lain ini untuk menyerang Israel? Maka waktu itu Raja Aram bilang, siapa pengkhianat di antara kita? Lalu seseorang katakan apa? Bukan ada pengkhianat antara kita, memang Allahnya itu Allah di lembah dan Allah di gunung. Dari mana-mana pun kita datang, nggak akan mungkin kita menang. Benar. Allah perkasa. Iya, ini sudah negara-negara mengisukannya resesi katanya ya. Ya mungkin saja itu pasti bisa jadi. Orang Tuhan udah katakan kok dalam kitab Wahyu. Nggak mungkin dunia ini makin baik keadaannya. Jadi kalau Tuhan udah katakan gitu, gimana? Walaupun pemimpin-pemimpin negara berusaha ini semua ya, menguras otak, menguras tenaga, tapi ini pasti akan menujunya kepada makin buruk, makin buruk. Kenapa? Karena kejahatan dosa makin besar. Kan itunya. Yang tetap membuat kondisi dan keadaan makin buruk, gak ada yang lain. Apa yang bikin makin buruk? Ya tetap dosa dan kejahatan. Di mana dosa coba nggak makin subur? Iya, hari ini makin subur kan? Iya. Syukurlah ini kalau udah keluar undang-undang tentang perzinahan itu ya. Tapi
ya Israel gimana lagi? Orang yang kedapatan berzina nanti dilempari pakai batu tetap juga. Kok ada berzina? Dihukum pakai batu loh sampai mati. Itu di dalam perjanjian lama. Tapi toh apa? Perzinahan ada terus kan? Beginilah kekuatan dosa itu bekerja dalam diri manusia. Tetapi kita lihat ada satu pribadi yang Tuhan janjikan yang adalah pemimpin yang akan memberikan sorak-sorai. Pemimpin yang akan memberikan sukacita. Pemimpin yang akan memberikan kemenangan. Yaitu siapa? Satu pribadi dikatakan tadi. Seorang anak. Dia Allah perkasa, Bapa yang kekal. Kalau kita mengingat Bapa gitu ya, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau kata Bapa gitu. Enggak ada apa-apa yang terlukis gitu, bapakku beringas sih. Enggak ada lukisan apa-apa tentang bapak. Yang ada kalau ingat bapak, yang diingat apa? Kemarahan, otoriter, itu ya. Pengalaman kita punya bapak gimana? Nah, itu kalau bapak-bapak yang nggak takut sama Tuhan memang begitu. Otoriter. Dia merasa dirinya terhormat kalau marah-marah. Dia merasa dia akan disegani kalau marah-marah. Iya, di depan dia, belakangnya mati kalau ya. Nah, gitu kata orang. Karena itu yang dikatakan mama saya. Di depan bapak saya sepertinya dia tidak berkutik. Tapi di belakang disumpah-sumpahi. Ya kan? Mau makan pun dia ada yang sampai diludahinya loh makanan suaminya. Nah, kau makan ludahku katanya, coba. Kenapa? Terlalu sakit kali ya. Tapi itu bukan jadi pembenaran ya. Enggak. Inilah dosa tadi. Kalau bapak-bapak yang takut akan Tuhan, yang paling menonjol dalam dirinya apa? Kasih. Kasih. Maka di sini tadi dikatakan dia Bapa yang kekal, yang kasihnya itu sejati. Kasihnya itu kekal. Kalau Allah yang adalah Bapa ini yang mengasihi kita, coba beri aman atau enggak? Kalau ini yang jelas kita tahu sayang sama kita, ini gimana? Makanya sama Yesaya Tuhan katakan, kau enggak usah takut. Bagianmu kau tunduk sama aku, kau taat kepada aku pelihara kau. Jadi di tengah isu resesi hari ini, apakah kita juga memilih seperti Yesaya? Tuhan tahu walaupun hanya Yesaya seorang dan beberapa anaknya yang benar-benar takut akan Tuhan, tapi mata Tuhan tidak meleset. Gak salah, dia memberikan pemeliharaan, Bapa yang kekal. Dan dikatakan tadi namanya juga siapa? Raja Damai. Kalau dia jadi raja gak kayak raja-raja Israel. Menekan, memberi pajak tinggi-tinggi, membawa melawan Tuhan. Tapi ini Raja Damai. Kalau dia yang pimpin akan ada damai. Kalau dia yang diikuti akan ada damai. Inilah yang Tuhan janjikan. Dan sudah digenapkan. Itulah yang kita rayakan dalam Natal ini. Sudah datang, ini bukan lagi janji. Tetapi ini sudah genap. Dan sudah dia buktikan. Bagaimana Yesus datang menjadi manusia. Dan bagaimana dia menunjukkan kasihnya. Dan bagaimana dia menunjukkan kekuasaannya. Dan bagaimana dia menunjukkan hikmatnya. Kita melihat ketika dia hadir sebagai manusia di bumi. Berkali-kali ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau mencelakakan dia. Dengan artinya cara-cara mereka yang bagi mereka ini sudah mantap untuk menjatuhkan Yesus. Tapi apa? Dia penasehat ajaib. Mana mungkin dia bisa dikalahkan berbagai cara. Apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar? Nah, ini kan pertanyaan menjebak ini semua. Ketika kepada dia bertanya tentang waktu perempuan berzina itu kedapatan. Menurut hukum Musa, dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi apa katamu? Ini jebakan. Kalau dia bilang, rajamlah dia,
Yesus bisa dituntut pasal lewat hukum Romawi. Karena Romawi bilang nggak bisa masyarakat itu buat pengadilan seenaknya. Karena hukum Romawi berlaku. Walaupun ada hukum secara Taurat. Tetapi kalau dia bilang nggak boleh, berarti dia melawan hukum Taurat. Jebakan, menjebak. Tapi apa? Dia penasehat ajaib. Mana bisa mungkin dengan segala cara dia akan takluk dengan pendapat-pendapat ataupun tuduhan-tuduhan kepada dia. Maka apa? Dia bilang dengan satu kalimat, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan lempar perempuan ini. Kita melihat di manakah hikmat yang sedemikian. Dia penasehat ajaib. Apakah ini sudah kita memberi diri kita menjadi pemimpin atas hidup kita? Apakah kita sudah memberi diri untuk dia pimpin? Dan dia datang tadi dikatakan apa? Supaya memimpin kita agar kita tidak akan dihanyutkan oleh kuasa dosa. Dan pemimpin ini kita melihat bagaimana kuasanya. Siapa yang gak takluk kepada dia? Yesus sudah tunjukkan. Iya. Dan kita juga lihat ya, bagaimana kasihnya yang nyata yang dia tunjukkan ketika dia memberi dirinya mati di kayu salib. Ini hal yang besar. Dia memberi dirinya mati, membuktikan betapa dia mengasihi kita. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi penghalang antara kita dengan dia. Karena menjadi penghalang antara kita dengan dia adalah segala dosa dan kejahatan. Selama ini yang tidak selesai, kita nggak akan bisa dipimpin oleh dia. Tapi kita melihat ya, apakah raja anak yang lahir ini yang sudah genap, yang sudah datang, yang kita rayakan tiap tahun ini, apakah ini sudah kita terima menjadi pemimpin atas hidup kita pribadi lepas pribadi? Apakah kita sudah datang kepada dia dan menyelesaikan apa yang jahat yang selama ini kita lakukan? Atau masih ada kita pegang jimat kita ya? Atau masih kita bersandar kepada kekuatan kita, pengetahuan kita, cara-cara kita, strategi kita? Apa yang terjadi? Semakin tua makin kandasnya ya? Atau makin tua makin kelam, makin gelap, makin suram? Hidup yang kelam, suram, makin gak ngerti lagi apa-apa. Cuma satunya yang akan penyebab itu. Apa? Segala dosa dan kejahatan. Selama dosa dan kejahatan ini kita tidak bawa kepada Yesus yang sudah datang ini, iya, kita akan tetap dalam resesi pribadi ya. Ini resesinya nggak secara global, nggak negara, pribadi tertekan. Nah, terus apa tadi dikatakan sesak, ya suram. Gimana ini? Ntar lagi udah tahun baru nih. Iya. Tapi apakah tetap nanti dalam kesuraman? Apakah akan tetap dalam tekanan? Siapa yang akan bisa membebaskan dari semuanya ini? Pemimpin yang sudah datang ini itulah Yesus. Dialah terang yang besar itu, yang membebaskan kita dari dosa. Dan dia dikatakan tadi penasehat ajaib. Apakah setelah kita sudah datang kepada dia, tetap kita meminta nasihat kepada dia untuk hal-hal yang kita lakukan? Atau kadang-kadang ketika aku merasa nggak bisa baru tanya dia. Ketika aku merasa bisa, aku jalan sendiri. Nah, coba evaluasi, coba lihat. Ketika kita merasa bisa dan kita jalan dengan cara kita, gimana hasilnya? Kalau nggak bertanya kepada penasehat ajaib ini, dan kalau nggak lakukan sebagaimana yang katakan penasehat ajaib ini, saya
dengan apa yang saya jalani, ketika saya tidak tanya, benar-benar itu mengecewakan saya. Lalu kita lihat tadi dia Allah yang perkasa. Kita tentu masih banyak tantangan dalam hidup di dunia ini. Kita masih ditantang oleh banyak hal. Tetapi apakah kita menyadari tiap-tiap orang yang sudah datang kepada dia, Allah yang perkasa ini menyertai, Immanuel itu sudah jadi. Maka tiap tantangan itu, apakah kita benar-benar meminta pertolongan kepada dia? Untuk menghadapi hari-hari ke depan ini. Kan kita terus ditantang ya dari kedagingan, kita ditantang dari orang-orang sekitar, kita ditantang, ada banyak cara. Tetapi apa? Coba Bapak Ibu amati. Tiap kali Bapak Ibu benar-benar meletakkan dan berseru kepada Tuhan, apakah Bapak Ibu tidak merasakan kemenangan? Kapan ada kekalahan? Jangan-jangan ketika memang tidak mengandalkan dia. Maka ini yang kita perlu terus. Bukan hanya ketika kita datang dalam pertobatan sekali itu kita meletakkan hidup kita, mempercayakan diri kita, menyerahkan semuanya. Tapi setelah perjalanan 2 bulan, lalu kita jalan menurut cara kita. Ini nanti gagal. Setelah kita datang kepada Tuhan, perlu terus mengandalkan dia. Perlu terus meminta hikmatnya dia. Perlu terus mengikuti dia. Maka kita akan melihat semakin nyata bahwa memang dialah penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai itu. Jadi dalam dalam minggu-minggu di bulan Natal ini, kita terus diingatkan tentang kegenapan Tuhan, yaitu pemimpin yang penuh kasih ini, pemimpin yang memberi diri mati, pemimpin yang sempurna dalam hikmat, pemimpin yang tidak ada gagal dalam dirinya. Apakah pemimpin ini sudah menjadi pemimpin atas hidup Bapak dan Ibu? Atau masihkah ada pemisah antara Bapak dan Ibu sehingga dia tidak bisa memimpin dan menyertai? Cuma satunya, yaitu apa? Segala dosa dan kejahatan. Jadi ini mengingatkan kita lagi ya. Nanti terus kita katakan selamat Natal gitu kan. Harusnya memang sorak-sorai dan sukacita yang ada. Kalau Tuhan memimpin, melahirkan sukacita, melahirkan damai. Kalau dia tidak memimpin, yang ada apa? Suram, karena pasti dosa di situ yang bekerja, berkuasa. Ya. Jadi kita diingatkan dalam minggu-minggu ini, menjadi koreksi pribadi lepas pribadi. Apakah kapan aku pernah datang kepada dia, transaksi, aku memberi diriku untuk dia pimpin. Kapan aku transaksi dosaku dengan dia? Kalau dia yang sudah mati untukku. Dan kalau kita yang sudah mengaku, aku sudah datang beberapa tahun yang lalu kepada dia. Apakah dia tetap menjadi penasehat saudara? Apakah dia tetap menjadi kekuatan saudara dalam memperoleh kemenangan dari semua tantangan? Apakah tetap kasih Allah ini cukup bagi saudara? Apakah tetap dia menjadi raja yang memimpin sehingga memberikan damai? Kita bersyukur dia memberikan firman-Nya untuk menjadi aturan dalam hidup kita supaya kita tidak melenceng. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau di dalam bulan ini, dalam hari-hari, minggu-minggu ini, kami akan terus mendengar berita tentang Natal. Baik lewat apa yang Engkau nubuatkan, baik lewat berita sudah digenapkan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya
Tidak ada kami yang di sini Tuhan, yang bukan Engkau yang menjadi pemimpin kami. Supaya bolehlah semua kami yang di sini akan benar-benar mau dipimpin oleh Engkau. Engkau sudah membuktikan siapa dirimu dari sejak kekekalan. Engkau bekerja ya Tuhan. Dan bahkan di dalam dunia purba Engkau sudah bekerja. Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau? Di agama-agama lain di dunia ini, tidak ada satu pun ya Tuhan, Allahnya itu yang datang menjadi manusia. Allahnya itu yang berkorban. Semua agama-agama, umat itu yang terus memberikan korban. Tetapi Tuhan, ini Engkau yang berkorban. Supaya kami selamat. Supaya kami ditebus dari dosa. Supaya hati kami dibaharui. Supaya hidup kami akan diubahkan. Dan Engkau mau memimpin. Engkau Allah tidak akan jauh lagi. Namun Engkau Allah menyertai, itulah Immanuel. Di mana Engkau memeteraikan tiap-tiap orang percaya dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam kesulitan, dalam kesenangan, dalam tekanan, dan dalam permasalahan, Engkau ada di situ. Tuhan, betapa indah, betapa spesial, betapa agung. Tuhan, apa yang Engkau buat, apa yang Engkau akan pasti genapkan bagi orang-orang yang boleh datang kepada Engkau. Bagi orang-orang yang mau memberi dirinya untuk dipimpin oleh Engkau. Yang benar-benar mau meninggalkan dosa dan kejahatan itu. Terima kasih Tuhan, kami merindukan supaya Engkaulah meneruskan firman ini dalam hati kami. Jikalau ada kami Tuhan, hidup kami makin suram, makin tertekan, makin kosong, makin hampa. Biarlah kami tahu Tuhan, bahwa penyebab itu semua adalah dosa dan kejahatan. Kalau Tuhan memimpin, pasti yang ada adalah sukacita, sorak-sorai. Walaupun ditekan, pasti ada damai. Tuhan, kami sungguh menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini, supaya benar-benar telinga kami mendengar, hati kami benar-benar boleh percaya. Terima kasih Tuhan, untuk ibadah hari ini, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sekalipun kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan menjalani hari-hari kami lagi nantinya, baik di pekerjaan, baik juga di rumah tangga. Tuhan, biarlah tiap-tiap kami boleh mengingat bahwa Engkaulah Tuhan yang bisa menolong kami, memberi nasihat, dan memberikan kemenangan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah ya Tuhan yang beranugerah untuk semua kami. Dan jikalau ada di antara kami yang masih hidup dalam perbudakan dosa, anugerah-Mu lah turun untuk mereka ya Tuhan. Ini menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.